Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Faith and Pandemic ini, kita akan ngobrolin satu isu yang juga ramai, mencuat, dan menjadi permasalahan yang cukup pelik di tengah pandemi, bahkan sampai sekarang, yaitu persoalan kesehatan mental. Tentu saja kesehatan mental ini tidak eksklusif hanya karena pandemi, tapi banyak pihak meyakini pandemi ini, COVID ini, kemudian memperburuk atau memberikan dampak yang cukup serius terhadap kesehatan mental. Nah, seperti apa sebetulnya kesehatan mental dan bagaimana korelasinya dengan pandemi? Kali ini saya ditemani oleh kawan SMA saya yang sudah jadi psikolog klinis, namanya Artika, Teh Artika. Assalamualaikum, Tika. Waalaikumsalam, Irfan. Apa kabarnya? Alhamdulillah, ini kita setelah SMA kayaknya belum pernah ketemu lagi ya? Kayaknya pernah deh waktu masih kuliah semester satuan gitu, Van. Oh, iya, iya, Berapa iya. tahun yang lalu kita ketemu. Berarti sekitar, kayaknya mungkin ada 5-7 tahun yang lalu kayaknya ada ya, lebih malah. Ada lebih kayaknya, sekarang kita sudah berumur kayaknya, Van. Gak terasa. Jiwa-jiwa masih 20 tahunan, padahal udah tua. Iya. Kalau saya efek ngajar di kampus, jadi kayak ngerasa masih seusia ya? Dengan anak-anak masih muda. Iya, benar. Nah ini Tika pengen ngobrol soal kesehatan mental. Nah jadi mungkin juga kalau yang saya baca nggak semua orang ternyata paham soal kesehatan mental. Nah jadi pengen nanya dulu sebelum kita ngobrol soal pandemi terhadap kesehatan mental, pengen nanya dulu dari kacamata psikolog gitu, sebenarnya kesehatan mental itu seperti apa dan seluas apa sih cakupannya gitu? Oke, sebelumnya makasih banget, Van. Aku dikasih kesempatan untuk sharing di sini karena sampai saat ini rupanya banyak orang yang mulai peduli tentang kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik ya. Selama ini kan orang-orang yang diperhatikan tuh fisik aja terus, padahal yang mendampingi fisik itu sebenarnya jiwa sendiri. Betul. Jadi aku sama rekan-rekan sejawat itu memang sedang berupaya untuk untuk sounding lah bahwa kesejahteraan dan kesehatan mental itu nggak kalah pentingnya selain kesehatan fisik gitu. Nah kalau ditanya apa sih sebenarnya kesehatan mental, banyak literaturnya, Van. Tapi sederhananya bahwa kesehatan mental itu ketika orang-orang itu sejahtera secara mental. Sejahtera itu cakupannya apa? Ketika seseorang bisa mengelola stresnya dengan wajar, yang pertama. Jadi kalau kita dihadapkan sama stres itu kan selalu, even itu anak kecil sekalipun ada kondisi stres yang dia alamin. Tapi ketika dia bisa mengelolanya, itu sudah masuk pada kesehatan mental cakupan yang pertama. Yang kedua, dia bisa produktif. Walaupun dia sibuk, dia hektik, tapi dia produktif dan menghasilkan sesuatu, kategorinya dia sehat mental. Terus yang ketiga, sehat mental itu ketika dia bisa berperan aktif sama lingkungannya. Artinya dia bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, bisa terlibat satu sama lain, saling memberikan stimulus sama respon. Itu berarti sehat mentalnya. Di luar itu ada 2-3 kategori, tapi ada yang disebut masalah mental sampai ke gangguan mental, kayak gitu, Pak. Nah kalau yang masalah mental sama gangguan mental itu apakah selalu sama dengan apa yang kayak diistilahkan dengan ODGJ gitu, Tika, atau enggak sama sekali tuh? Mesti dibedain kayak gini, Van. Ketika kita hidup itu kan kita akan dihadapkan sama berbagai macam masalah. Nah, ketika dia mengalami gangguan di pengelolaan stres, dia nggak bisa ngejalin relasi sama lingkungan dengan baik, misalnya jadi minderan 2 minggu berturut-turut, atau misalkan dia jadi nggak produktif, biasanya dia selalu bekerja tapi dia jadi nggak produktif. Nah itu dia sudah masuk pada kategori punya masalah mental. Jadi bukan berarti ODGJ, karena kita juga pun pernah kan kayak batuk, pilek, flu, sakit mah atau bahkan sampai ke ginjal gitu kan, itu penyakit yang yang hampir semua orang bisa saja mengalaminya. Begitu juga dengan kita, namanya orang punya masalah mental, masalah psikologis lah kita sebutnya, itu sangat wajar dialamin. Kalau dia sudah tidak bisa
kalau dia tidak bisa lagi membangun relasi sama orang lain, udah nggak bisa milahin dunia nyata sama imajinasi dia, atau misalkan dia udah nggak bisa lagi mengolah stresnya sampai malah merusak dirinya, nggak bisa adaptasi, baru tuh dia masuk ke level ODGJ yang gitu. Oke. Gitu, jadi sebetulnya ODGJ itu kayak another level dari gangguan atau masalah mental atau psikologis gitu ya? Benar. Kalau DGJ sendiri pasti penanganannya pun nggak bisa kayak hanya sama psikolog kan. Karena kan psikolog itu tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu orang itu bisa kembali kepada lingkungan sosialnya. Tapi orang dengan gangguan jiwa sendiri itu tidak bisa lepas dari obat. Gitu. Jadi makanya kita kolaborasi nih sama psikolog, dikasih treatment gimana dia bisa berelasi secara psikologis, secara fisiknya itu kita kerjasama sama psikiater. Itu kalau DGJ. Tapi kalau orang-orang kita yang kita punya problem yang aduh kayaknya kita udah nggak bisa nih nanganin masalah ini, nah itu bantuannya sama psikolog. Itu orang-orang yang masuk pada taraf masalah psikologis gitu. Itu ya kayaknya kalau yang saya lihat sih kelihatannya orang mungkin ada kecenderungan melihat kesehatan mental atau isu kesehatan mental secara negatif karena mereka nggak memahami secara konsep dan bisa membedakan antara gangguan kejiwaan yang tadi itu ya. Benar. Jadi kalau sederhananya gini sih, orang dengan masalah psikologis itu artinya orang normal tapi punya problem, sederhananya gitu kan. Orang normal tapi punya problem, yang mana problemnya sampai saat ini belum mampu diselesaikan dengan baik kayak gitu. Sehingga kemudian membutuhkan bantuan psikolog untuk membantu dia untuk memulihkan gangguannya itu ya. Betul. Mengurai benang kusut kan, mungkin kalau dia menyelesaikan masalahnya sendiri, dia dia kan terlibat dari masalahnya itu sendiri sehingga dia nggak bisa objektif. Ketika dia punya cerminan seorang profesional yang ahli di bidangnya, dia akan objektif dan lihat dia dari sisi luar. Sehingga, oh iya ya, saya nggak melihat blind spotnya sebelah situ, kayak gitu, Pak. Iya benar. Ya sudut pandang kedua dan sudut pandang baru itu kan bisa bikin lebih jelas ya kita ngelihat sesuatu. Betul. Kalau COVID sendiri, Tika, itu kan kalau yang dibaca itu kayak COVID selain urusan kesehatan fisik, ternyata juga mempengaruhi banyak gangguan kesehatan mental gitu. Nah, kalau dari pengalaman Tika sendiri, itu sebetulnya COVID itu memberikan dampak pada kesehatan mental itu kebanyakan gangguan kesehatan mental yang seperti apa sih? Bisa semuanya muncul kan, tergantung tipe kepribadiannya. COVID ini kan stresor yang cukup berat dan dialami semua orang dan semuanya belum mengalami gitu. Jadi mau tanya sana sini itu semua orang juga dalam situasi yang sama, sehingga potensi masalah psikologis yang muncul apa aja yang bisa macam-macam tergantung tipe kepribadiannya. Ada yang ditemuin misalnya orang-orang yang biasa selalu menghasilkan hasil kerja sempurna tapi dihadapkan sama COVID nggak maksimal, gangguan kecemasannya muncul. Atau orang-orang yang mudah stres, misalkan dia kalau ada apa-apa itu selalu dapat bantuan orang lain. Sekarang semua orang kesulitan, dia harus menghadapi kesulitannya sendiri kena stres. Even sampai orang yang berumah tangga ya nggak apa-apa pun sekarang setelah pandemi, data saya lihat di Cianjur sendiri data perceraian jadi banyak. Tinggi banget ya, memang betul. Tinggi banget. Belum lagi yang jadi nggak produktif, depresi pun muncul. Jadi orang yang dulunya cuman nggak tahu harus bagaimana karena dia orang yang punya potensi bawaan sakit gitu ya. Jadi lebih parah, memperparah situasi ini gitu. Jadi sangat banyak peluang, sampai kan tindakan kriminal pun jadi muncul, agresivitas pun jadi muncul. Jadi semua masalah bisa muncul dihadapkan pada stresor saat ini yang kita hadapi ini, Van. Kalau dari segi kesadarannya gimana, Kak? Maksudnya kayak apakah ini kan COVID kan stresor yang sangat tinggi, terus kemudian memberikan dampak pada gangguan kesehatan mental. Nah, apakah orang-orang di Indonesia itu kayak mereka sadar bahwa misalkan kayak mereka punya gangguan nih kesehatan mental mereka, entah itu misalkan kayak anxiety atau depresi misalkan dan lain-lain itu, atau apakah misalkan orang Indonesia itu cenderung mengabaikan gitu, udahlah nggak apa-apa gitu. Itu gimana sih kalau dari pengalaman?
justru mungkin semua orang jadi semua pada kerasa sulitnya mungkin ya sekarang, walaupun mungkin 1-2 orang merasa nggak apa-apa. Saya rasa sampai saya sendiri pun ada situasi di mana aduh gitu, harus gimana ya semua orang gitu ya, walaupun levelnya apakah saya bisa menghadapi ini, maksudnya aduhnya itu sehari 2 hari atau berminggu-minggu itu semua orang rasanya mengalami, Van. Ada orang yang cepat menemukan dan beradaptasi sama situasi ini, ada yang nggak cepat. Nah, gimana sih caranya menyadarinya, dan apakah semua orang itu abai aja? Ada yang nggak ngeh gitu ya, ketika dia udah ngerusak atau misalkan ribut sama pasangan, kemudian berpisah. Padahal itu sebenarnya kalau mereka nggak di situasi COVID ini nggak akan pisah deh, gitu, nggak ngeh kayak gitu. Ada juga yang mungkin jadi, pokoknya ada miss gitu dalam kehidupannya. Cara kami sih kalau sama rekan sejawat ya kita kayak gini, Van. Kita mengedukasi, kita lebih produktif lewat media virtual untuk sharing-sharing. Tapi kalaupun supaya orang lebih sadar gitu. Tapi kalaupun enggak, kita nih sebagai orang yang dalam tanda kutip waras gitu ya, Van ya. Dalam tanda kutip, kalau kita ngerasa aduh kayaknya saya nggak bisa menyesuaikan dengan baik deh situasi ini, tanya sana sini, kayaknya mereka akan berikan solusi yang subjektif. Itu berarti tanda-tanda bahwa kita punya problem. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan situasi emosinya lebih membumbui kita menyelesaikan masalah, nah berarti kita sudah ada problem. Nggak usah merasa bahwa aduh berarti saya gangguan jiwa, enggak. Ada problem itu wajar banget gitu. Jadi yang kita perlukan adalah kita harus membagi kepada siapa sehingga menemukan titik terang kayak gitu. Iya. Jadi kalau sekarang mau konfirmasi juga, jadi sebetulnya adalah wajar kalau kita merasa dalam titik tertentu mengalami ketidakstabilan emosi gitu ya. Betul. Yang merupakan itu adalah gangguan kesehatan mental, dan itu tidak berarti bahwa kita secara langsung menjadi tidak waras gitu ya. Iya benar. Tapi gini deh, kalau kita kasih ukuran dulu nih, sampai seminggu 2 minggu kita masih gini aja, nah itu berarti adalah tanda. Pokoknya tandanya 2 mingguan ya, Van. Jika itu berturut-turut muncul, misalnya ada kerabat kita ataupun diri kita nih agresif, kayaknya kalau kita sendiri kayaknya kurang ngeh deh. Kerabat kita misalnya agresivitasnya meningkat, kemudian marah-marah terus 2 minggu berturut-turut begitu, rasanya ini sudah bukan dia yang sehat secara mental, seperti itu. Kalau perasaan sedih yang nggak terjelaskan itu juga termasuk gangguan kesehatan mental nggak? Kayak misalnya kayak tiba-tiba kayak galau gitu. Rasa sedih berlebihan. Ya kalau sedih itu wajar karena kan biasanya itu ada tumpukan emosi negatif ya, Pak. Misalnya gini, kita ada perasaan kecewa sama orang sekali, terus kita tanpa sadar kita masuk ke alam bawah sadar kan perasaan kita, biarinlah gitu, padahal itu masuk ke alam bawah sadar. Momen berikutnya ada lagi. Nah di satu momen kok kita tuh tiba-tiba kok sedih ya, tiba-tiba kok gini ya, bukan karena pada saat itu, tapi kok moodnya gini ya, itu sebenarnya kumpulan problem-problem dia lagi numpuk saat itu, jadi menstimulasi mood negatifnya untuk muncul, kayak gitu kan. Kalau untuk self healing sendiri, Tika, kan kalau dari pengalaman pribadi, terus kalau lihat di lingkungan sekitar itu kadang-kadang ada orang yang merasa kemudian bisa lebih tenang, bisa menenangkan diri dari anxiety-nya, atau sedihnya bisa hilang gitu, marahnya bisa menurun dengan misalkan melaksanakan kayak zikir tertentu atau puasa tertentu. Benar. Itu emang kalau dari sudut pandang psikologi itu apakah memang memungkinkan? Apakah memang masuk akal gitu? Oh iya. Kebetulan kan waktu aku belajar di kampus dulu, treatment pendekatan keislaman itu kita jadikan referensi treatment untuk menenangkan masalah-masalah tersebut, kan, kayak depresi, kecemasan, bahkan untuk konsentrasi itu kita beberapa menggunakan zikir, kemudian ayat Al-Quran tertentu yang kita jadikan treatment. Beberapa nih kayak Al-Fatihah, kemudian zikir-zikir tertentu gitu ya, digunakan sebagai treatment terapi. Memang secara psikologis dengan melakukan zikir kan dia sedang mengarahkan, meregulasi dirinya untuk kembali pada
tenang sehingga kecemasannya bisa pada kondisi normal. Makanya benar tuh Van, kalau disebut zikir nenangin nggak sih? Benar, yang awalnya kita ritme jantung cepat nih, karena kita berzikir dengan intonasi sama, nafas sama, ucapan sama, terlebih lagi keyakinan kita kepada yang maha kuasa, lama-kelamaan ritme jantung tenang, hormon-hormon juga makin mendukung, yang hormon-hormon ketenangan, hormon-hormon yang bikin panik juga turun, nafas teratur, jantung teratur. Akhirnya tenang itu datang gitu. Semakin sering ya semakin bagus gitu Pak. Ya. Oh iya. Berarti memang ya istilahnya doa dan zikir itu bisa menjadi salah satu metode untuk kita melawan ya gangguan mental yang kita rasakan tadi ya. Iya benar, karena gini, kalau aku nih sedang mempelajari salah satu frame atau perspektif mindfulness Van. Di situ memang mungkin pernah dengar ya, di situ memang itu bukan salah satu terapi, tapi ternyata mindful itu adalah sikap. Tapi lama-kelamaan semakin aku pelajari sendiri, oh iya ya, mindfulness itu sebenarnya dekat gitu ya, beriringan dengan konsep kita berzikir, sholat, itu mirip kayak gitu. Jadi di mana kita itu dimulai kan kalau mindfulness itu kayak relaksasi, dimulai dari relaksasi nafas, duduk tenang, gitu. Konsep-konsep itu yang dilatih di mindfulness itu erat kaitannya sama konsep-konsep kita di kehidupan agama Islam gitu. Jadi sebetulnya justru perangkat untuk kita sehat secara mental itu udah sebetulnya udah ada ya, cuman mungkin sejauh ini udah disiapkan. Cuman sejauh ini kayak kita konotasinya selalu atau orientasinya selalu pahala gitu, sehingga kayak kita lupa fungsi yang justru malah lebih mendasar dari ibadah-ibadah tadi. Wah, ini menarik nih. Benar-benar. Mungkin orang-orang tuh mikirnya ilmu agama tuh aturan ya. Kalau aku betul. Kayaknya itu harus gini, zikir lah biar gini, sholat lah biar tenang. Kayaknya itu seperti aturan. Tapi jika kita punya konsep mindful, mindful itu adalah sadar penuh pada apa yang kita lakukan saat ini, tidak memikirkan besok, hanya fokus dengan yang dilakukan saat ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terus zikir atau misalnya sholat gitu ya. Karena kita mengikuti ritme itu, sebenarnya itu buat kita sendiri, Van. Alur nafas, kita baca ayat demi ayat. Ya, artinya sebenarnya agama ini menyiapkan kita untuk hidup lebih baik sih sebenarnya. Iya, setuju. Betul. Nah, ini juga makanya yang pengen dikonfirmasi juga ketika adalah, jadi ketika ngelihat lagi situasi yang setahun kemarin itu, saya tuh kayak punya asumsi gitu, kok kelihatannya kalau dibandingkan dengan negara lain gitu, yang tingkat gangguan mental illness-nya lumayan cukup tinggi, kalau di Indonesia kelihatannya nggak terlalu, entah itu mungkin karena tidak tercapture ya, karena kalau di luar mungkin kayak tercapture karena orang ngeh bahwa tentang kesehatan mental, sehingga mereka ketika mengalami gangguan mereka langsung report gitu. Nah tapi yang kedua itu yang kemungkinan yang mendasar juga adalah kayak apakah ini juga dipengaruhi oleh konsep tawakal gitu, sehingga kayak mereka nggak khawatir berlebihan, walaupun juga di satu sisi penafsiran terhadap tawakal juga bikin ceroboh gitu kan, kayak ya udahlah nggak usah takut terhadap COVID gitu. Jadi nggak usaha ya. Ya. Tapi di sisi lain positifnya itu kalau saya ngeliatnya kayak ada satu ibu-ibu ini kayak dia itu udah kehilangan penciuman. Dia nggak bisa mencium bau apapun gitu. Itu kan kayak udah kelihatan gejala COVID-nya. Tapi kayak dia nggak punya kayak ketakutan bahwa itu dia sedang ada dalam situasi krisis gitu ya, kayak ibu juga udah nggak bisa nyium kok, tapi kayak dengan santai, dengan kayak ya udah gitu. Nah jadi pengen nanya apakah memang ya kayak tadi, kayak apakah tawakal dalam konteks yang kita bisa menyerahkan situasinya kepada Tuhan gitu, otoritas hasil dan kita hanya otoritas proses, itu juga berpengaruh terhadap orang menjadi lebih tenang gitu. Kalau itu tadi kan kamu tadi ucapkan dua alternatif ya, yang pertama apakah orang emang nggak ngeh secara mental di luar negeri itu di capture, itu bisa jadi yang pertama. Tapi kok ada orang-orang yang slow aja, ya mungkin kalau disebut apa ya, tawakal di sini ya? Mungkin lebih ke gimana ya Pan ya, gini,
pada dasarnya tunggu aku saya itu dulu mau sharing sedikit. Ngomong-ngomong saya juga alumni COVID loh, Van. Oh? Iya. Waduh. Gimana tuh? Kalau saya boleh diceritain. Jadi ketika prosesnya ini mungkin ibu itu juga mengalami hal serupa ataupun mungkin juga memang yang tadi ya udah aja gitu, memang nggak terlalu dibikin pusing. Tapi sebagai penyintas COVID saat itu, ketika kita punya keyakinan bahwa semua fase dalam kehidupan ini tuh step by step-nya kita memang akan mengalaminya. Sedih sementara, senang sementara, sakit sementara, sehat juga sementara. Karena menghayati setiap step itu, dan besok tuh kita nggak tahu kayak gimana, keyakinan itu yang membuat kita ya udah sakit, hilang penciuman, ya udah diminum aja obatnya, istirahat, olahraga, ya udah. Nggak punya pikiran apa-apa, Van. Ya mungkin kalau aku awam di bidang agama, mungkinlah itu konsep tawakal, di mana kita lebih tenang karena segala macam fase dalam kehidupan tuh semua sudah ditentukan. Besok apakah si COVID ini baik atau buruk buat saya kita nggak tahu. Mindful kan konsepnya segitu, mindfulness ya gitu. Baik dan buruk itu nggak ada yang tahu. Kita tidak perlu menilai negatif situasi ini dan tidak juga menilai positif situasi ini. Jadi dijalanin aja untuk semua fasenya, akhirnya jadi lebih tenang gitu. Ya mungkin ibu itu mengalami situasi yang udah dijalanin aja kali ya. Oh juga nanti akan berakhir gitu. Tapi sempat panik nggak waktu kemudian positif gitu? Atau sempat? Bukan panik sih, Van. Bukan panik sih, tapi apa ya yang harus saya lakukan gitu. Kemudian yang lebih panik sih bukan tentang diri sendiri, Van, tapi ketika orang terdekat kan yang positif itu awalnya orang tua dulu tuh, Van. Orang tua dulu, terus ternyata aku OTG waktu itu, terus khawatir yang pertama adalah anak-anak tuh tiap hari ternyata sempat waktu itu harus bagaimana. Jadi posisinya saat itu tidak buru-buru membumbui pikiran dengan emosi, tapi kognitifnya jalan, harus bagaimana ya, cek swab, cepat-cepat cek swab. Oke, berarti anak saya negatif, orang tua saya positif, apa yang saya harus lakukan? Itu kan, jadi ternyata 2 minggu ya masa inkubasi, olahraga, ini gitu. Panik sih enggak sih, nanti ketika misalkan ujungnya bagaimana tuh saya nggak pernah tahu. Tenang aja, Van, semua sudah ada jalannya. Jadi mungkin justru malah kalau kita panik malah nggak kelihatan ya cara step by step yang tadi Tika ceritain untuk. Ya kan umum gini ya, kalau kita udah emosi duluan, kognitif nggak akan jalan, Van. Padahal sudah banyak penelitian bahwa stres itu memperparah kondisi COVID, gitu kan. Stres memperparah sehingga orang susah sembuh. Jangan stres. Ya orang stres gimana gitu ya. Tapi kuncinya adalah tenang. Mungkin yang tawakal itu ya berserah sama Yang Maha Kuasa. Allah memberikan apapun pada hidup kita itu, baik buruknya kita tuh nggak ada yang tahu. Semua tuh dijalanin aja setiap fasenya. Iya. Saya juga sebetulnya pernah mengalami gejala yang mirip dengan COVID dan sempat khawatir kalau saya kayak sempat waduh gitu gimana gitu. Walaupun ternyata setelah diperiksa negatif dan jadi kayak sesak nafasnya itu tuh karena apa ya namanya, kayak karena kebanyakan minum kopi. Jadi waktu itu minum kopi, terus ada minum satu minuman kayak yang bersoda, jeruknya tinggi banget gitu, sehingga asam lambungnya naik, sehingga kan sesak napas, terus kayak gejalanya mirip. Itu sempat kaget. Tapi setuju sih, kayak pada akhirnya kalau ikhlas dengan semua hal yang terjadi, ya udah gitu kan. Kadang-kadang kalau yang saya rasain itu, kalau tadi reflect dengan cerita Tika, panik dengan hal-hal yang sebetulnya belum terjadi gitu. Kayak khawatir dengan hal yang mungkin kita bisa kita bisa temukan benang merahnya, Pan. Mungkin kamu bisa sharing sama aku sebenarnya tawakal itu kayak gimana, terus konsep mindful yang aku maksud itu kayak gimana gitu. Jadi kayaknya seperti ini tuh ada benang merah yang satu line gitu, Pan, sebenarnya. Ya nggak sih? Sebenarnya ada satu hal lagi sih yang juga bisa diobrolin. Jadi sebetulnya
Saya itu lagi mencurigai dan lagi mencari titik temu. Jadi saya mencurigai bahwa mindfulness itu sama dengan khusyuk. Jadi sedang mencari apa, kayak bukan bukti ya, kayak mencari kesamaannya, sedang mengkontraskan dua teori ini. Dan makanya kemudian kayak jadikanlah sholat sebagai penolongmu gitu kan. Ya mungkin penolong bukan konteksnya akhirat aja, tapi penolong dalam konteks biar kita Kehidupan sehat. sehari-hari ya. Ya, secara mental juga kan itu penting banget. Dan khusyuk yang kita hanya fokus pada present gitu, pada hari, pada saat, pada detik itu aja gitu. Itu kan mindfulness kan ya? Mindfulness, benar. Nah, iya benar ya, benang merahnya kayak gitu ya. Soalnya di mindfulness tuh kayak gini kan, udah kita nggak usah mikirin kemarin, karena kemarin tuh udah memori udah lewat. Yang besok itu belum kejadian, itu hanya perkembangan hayalan kamu aja. Semua yang kita pikirkan tuh belum tentu terjadi, dan belum tentu bagus, belum tentu buruk gitu kan. Udah fokus, konsentrasi pada sekarang, hayatin, nikmatin, ikutin prosesnya, hadir gitu kan kalau mindfulness. Makanya treatment yang di awalnya kan meditasi nafas ya, relaksasi nafas, tarik nafas, rasain, izinin nafas masuk, nafas keluar terus menerus gitu kan. Jadi itu ya benar tadi, kita kalau di Islam mungkin khusyuk, kalau di sini kan fokus untuk hadir di sini saat ini, lebih hadir gitu. Iya. Wah, jadi ini nih. Jadi sebetulnya tadinya ketika mulai ini saya berpikirnya memang apakah karena tawakal tadi, tapi dari diskusi saya menemukan bahwa justru mungkin yang juga sangat kuat dalam proses kita bisa tetap sehat gitu ya secara mental di tengah situasi yang nggak pasti ini adalah ikhlas dan mindful gitu dengan mindful. Yeah. Mungkin tawakal itu step berikutnya setelah mindful, Devan. Karena ketika dia sudah mindful, dia akan tenang dan akan berserah begitu kan. Oh, I see. Ya, jadi akan berserah, tapi tidak berarti tenang dan berserah ini diam di mindful. Jadi dia harus terus berupaya pada setiap fase yang dia jalanin. Iya. Kalau saya sih menerjemah. Iya, kalau saya menerjemahkan tawakal itu memang kayak kita menyerahkan otoritas yang memang berada di kuasa kita, yaitu proses, dan hasil menjadi otoritas Tuhan, kita serahkan gitu. Kita nggak risau dengan hasil yang akan didapat, karena yang kita kuasai hanya proses, kita menjalani dengan sungguh-sungguh gitu istilahnya, tanpa harus risau, nanti sembuh nggak ya, atau nanti menang nggak ya, atau gitu. Ya, tapi bisa jadi betul, tawakal datang setelah mindful. Mungkin ya, tapi mungkin kita harus banyak buktikan dengan penelitian-penelitian, tapi rasa-rasanya orang yang melatih diri bersikap mindful, kehidupannya jauh lebih tenang, karena dia sudah tahu setiap fase kehidupan yang dia upayakan, itu sudah ada jalannya gitu, sudah ada yang menentukan. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir nih, Tika. Kalau misalkan pendengar atau penonton podcast Ren ini mengalami hal-hal yang tadi kita obrolkan, anxiety misalkan, atau depresi, atau sedih yang berlebihan, atau cemas yang berlebihan, atau marah yang berlebihan juga, untuk bisa menyembuhkan atau menenangkan diri, apa yang perlu dilakukan gitu? Atau kalau mau minta tolong, gimana nih tips-tipsnya biar tiba pada orang yang tepat gitu untuk minta tolong? Ya. Mungkin kita bisa punya dua cara ya, untuk diri sendiri dulu kali ya, Van ya. Untuk diri sendiri tadi aku udah bilang di awal, kalau misalkan kita merasa bahwa selama dalam kurun waktu beberapa lama permasalahan kita itu belum menemukan titik terang, itu artinya kita sudah memerlukan bantuan. Atau kita juga melakukan treatment yang agama sarankan itu ya, kayak banyak berzikir untuk lebih menenangkan. Ternyata setelah 2 minggu belum ada perubahan, berarti perlu meminta bantuan. Kemudian kalaupun tidak harus cepat-cepat datang ke profesional, kayak datang ke psikolog ataupun psikiater, cari aja orang yang dirasa memang lebih lebih objektif, memang dia bijaksana, atau ketika menyelesaikan masalah cukup baik, itu bisa membuat kita punya sudut pandang lain. Jadi kurang bagus rasanya kalau kita hanya menyimpan problem kita sendiri. Walaupun kita mungkin khawatir ya, kayaknya nanti kalau saya cerita sama orang nggak berkenan atau gimana, belum tentu. Semua itu hanya prasangka kita, itu untuk kita sendiri. Jadi mintalah bantuan,
maka orang akan bantu. Cuman milih bantunya sama siapa, dipilih baik-baik, karena kan mungkin kadang-kadang orang justru tidak memberikan rekomendasi yang tepat buat kita karena dengan sudut pandang dia gitu. Nah, kalau ada orang di sekitar kita misalkan punya masalah psikologis, sebenarnya masalah psikologis itu nggak sampai depresi, misalnya stres berlebihan, gelisah, galau, sulit mengambil keputusan, itu juga udah punya problem ya. Tips pertama yang dirasa banyak orang ini sederhana, tapi ini sebenarnya sangat penting, adalah kita meningkatkan skill untuk mau mendengar. Tips pertama, karena banyak dari kita ketika kita dicurhatin sama orang tuh buru-buru pengen ngasih solusi, buru-buru pengen ngajar, tanda kutip apanya, mendingan gini, mendingan gitu. Padahal mungkin sebenarnya si teman kita ini atau orang terdekat ini sebenarnya mungkin hanya pengen didengerin, mungkin pengen diurai. Kadang-kadang setelah bercerita pun itu menjadi treatment sendiri buat dia untuk lebih tenang. Itu. Jadi kalau di kita di lingkungan psikologi itu kita benar-benar dilatih skill mendengar, karena mendengar itu menjadi salah satu teknik terapi. Even itu cuman mengangguk, menghayati, terus gimana menggali, probing itu sudah memberikan kelegaan bagi orang-orang yang punya problem. Jadi kita nih nggak pernah tahu perjalanan dia sampai pada titik sekarang itu dia melewati pergolakan emosi atau masalah begitu banyak. Mungkin sulit buat kita, mudah bagi dia, atau mungkin sulit bagi dia, mudah bagi kita, itu kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita dengarkan saja. Kita dengarkan dengan hati, maksudnya bukan hanya selewat. Yang dibutuhkan mungkin hanya itu sebenarnya. Ya. Wah, ini menarik banget dan membuka wawasan. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan juga oleh Tika, kalau misalkan mengalami gangguan dan kesehatan mental, jangan khawatir itu sebagai sesuatu yang salah atau aneh gitu, karena wajar kita mengalami itu, dan self healingnya bisa upaya meditasi, zikir dan seterusnya. Atau kalau misalkan dalam 2 minggu masih belum tenang, masih ada gangguan, bisa minta tolong ke orang terdekat yang dirasa bisa ngasih pandangan yang objektif ya. Benar. Cuman kalau misalkan ternyata kita itu PR sih dari saya untuk teman-teman semua, jangan self diagnose. Jadi kita itu terlalu banyak belajar dari googling ya, dari Mbah Google, jadi banyak diagnosa sendiri sehingga akhirnya treatmentnya salah, atau mungkin dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalaupun perlu bantuan psikolog, datang kita terbuka dan kita berupaya untuk tidak punya utang kesinambungan, artinya problem selesai, nggak pengen datang lagi ke kita pengen orang-orang tuh bebas dan mandiri gitu kan. Ini barusan bilang self diagnose, jadi ingat fenomena di mana milenial ya, atau mungkin Gen Z yang gara-gara film Joker kalau nggak salah, yang kemudian tiba-tiba mendiagnosa dirinya punya disorder apa gitu, padahal nggak pernah nanya ke ahli. Iya, karena kan untuk menentukan seseorang punya gangguan itu, ini kan kita punya, kalau kamusnya kita PDG sama DSM-5, kalau dia punya 1, 2, 3, 4, 5 tanda, baru dia ini gitu kan. Kalau dia baru kita tentukan gitu. Kalau ini kayak sedih sedikit, agak berlebihan, tiba-tiba saya depresi. Padahal efek nonton film. Oke. Efek nonton film, baper padahal. Oke, siap. Terima kasih nih Tika udah meluangkan waktu. Mudah-mudahan tadi diskusi kita bermanfaat buat teman-teman. Demikian teman-teman diskusi kita di Faith and Pandemic podcast REN. Program ini didukung penuh oleh Australia Global Alumni. Insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast REN. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana.
Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.